warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Solihatunisa dengan NIM 12440100088 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 1C. Saya di sini akan menjawab beberapa soal dari dosen pengampu mata kuliah Ilmu Komunikasi. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan transportasi setelah adanya revolusi Inggris pada abad ke-19. Ini yang berdampak pada perkembangan ilmu komunikasi. Ada beberapa dampak. Yang pertama, kebutuhan akan sistem komunikasi yang lebih efisien, kemudian perkembangan bahasa teknis, munculnya media massa, dan yang terakhir ada perubahan dalam interaksi sosial. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konteks komunikasi berdasarkan jumlah pesertanya. Komunikasi massa memiliki kesenggangan umpan balik yang rendah. Mengapa? Ada beberapa sebab. Yang pertama adalah jumlah audiens yang besar. Sulit untuk mengumpulkan respon dari jumlah audiens yang sangat besar. Kemudian bersifat satu arah. Biasanya komunikasi massa ini bersifat hanya satu arah, dan ini mempersedikit kesempatan audiens untuk memberikan respon. Dan yang ketiga adalah waktu yang lama. Biasanya untuk mengumpulkan respon dari audiens itu membutuhkan waktu yang lama. Dan ini adalah beberapa sebab mengapa komunikasi massa memiliki kesenggangan umpan balik yang rendah. Untuk pembahasan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komunikasi adalah proses sebab dan akibat atau interaksi. Ini benar karena dalam komunikasi ada aksi dan reaksi. Komunikasi adalah proses pertukaran pesan yang terjadi secara bergantian. Satu pihak melakukan aksi, pihak lainnya merespon atau memberikan reaksi. Ini adalah salah satu bentuk dari interaksi. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komunikasi yang berbeda suku. Ini merupakan perbedaan pada komunikasi di aspek sosial. Ini benar adanya karena di setiap suku memiliki norma sosial dan nilai sosial yang berbeda, juga memiliki perbedaan bahasa dan perbedaan konteks sosial. Nah, ini menjadikan perbedaan komunikasi antara orang yang berbeda suku. Kemudian pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komunikasi di perkuliahan pada mahasiswa adalah bentuk edukasi. Ini benar, karena komunikasi di perkuliahan adalah salah satu bentuk transfer ilmu pengetahuan, kemudian perkembangan keterampilan, interaksi dan diskusi, kemudian pembentukan karakter. Singkatnya, komunikasi dalam perkuliahan adalah alat yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang stand-up komedi merupakan bentuk komunikasi dengan cara menghibur. Ini benar karena dalam stand-up komedi di dalamnya terdapat pesan yang disampaikan oleh komika kepada penontonnya. Juga adanya interaksi antara komika dan penontonnya, dan adanya tujuan yang ingin disampaikan komika untuk para penontonnya. Kemudian selanjutnya, yang akan saya bahas adalah fungsi yang berupaya memberikan interferensi pada suatu peristiwa yang terjadi merupakan fungsi komunikasi instrumental. Ini tidak benar karena fungsi yang tadi disebutkan lebih tepat kepada fungsi informatif, sedangkan fungsi instrumental adalah fungsi mempengaruhi perilaku, sikap, atau keyakinan orang lain. Kemudian pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gangguan karena adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan halayak terhadap suatu pesan yang digunakan dalam suatu komunikasi. Ini disebabkan oleh gangguan psikologis. Ini tidak benar atau tidak sepenuhnya benar karena keduanya memiliki arti yang berbeda. Jika gangguan psikologis biasanya merujuk kepada gangguan mental seperti kecemasan dan juga depresi, sedangkan perbedaan persepsi adalah ketidaksepemahaman seseorang terhadap suatu pesan yang disampaikan, dan ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membahas tentang lambang. Lambang pada dasarnya tidak memiliki makna, tapi kitalah yang memberikan makna pada lambang tersebut. Maka komunikasi pada prinsip ini disebut proses simbolik. Ini benar karena komunikasi merupakan proses simbolik. Kita sebagai manusia memberikan makna pada lambang-lambang tersebut, mau itu berupa kata-kata, gambar, maupun tindakan. Kemudian, untuk pembahasan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kemampuan manusia berbahasa yang membedakan dengan hewan adalah akibat dari perkembangan otak. Ini benar karena kemampuan manusia berbahasa adalah salah satu faktor utama yang membedakan antara manusia dan juga hewan. Perkembangan otak manusia memainkan peran yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena adanya perbedaan struktur otak, genetika, dan juga lingkungan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.